3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4, 6, 8, 1. Ledakan. Napas tertinggi yang luas meledak ke langit. Disinilah letak kerajaan Kirin. Semua makhluk di kerajaan terbangun dan melihat ke langit dengan ngeri. Ini Lao Zu. Bagaimana Lao Zu bisa keluar dari celah itu? Apa yang terjadi? Bukankah Lao Zu dalam sprint pintu tertutup ke tingkat yang lebih tinggi? Di kerajaan Kirin, sebuah kuil yang menjulang tinggi, ada seorang lelaki kuat yang menghirup udara dingin dan memiliki ekspresi mengejutkan di wajahnya. Sosok mengerikan itu adalah nenek moyang Kirin, pelopor kerajaan Kirin. Di level Kirin lama, mereka jarang muncul. Mereka tidak muncul selama ribuan tahun. Sekarang mereka muncul lagi di kehampaan, yang langsung mengejutkan dan mengejutkan banyak orang kuat di kerajaan Kirin. Apakah ada yang salah dengan Lao Zu? Dalam kepanikan kerumunan, dia melihat ayah tua Kirin meraung ke langit dan berteriak, "Jika kamu berani membunuh keturunan kerajaan Kirin, kamu pantas mati." Ledakan. Cahaya unikorn yang tak berujung memenuhi langit dan bumi untuk memusnahkan segalanya. Lao Zu. Beberapa orang kuat dari kerajaan Kirin bangkit dari langit. Mendengar kata-kata itu, mereka semua menjadi tumpul. Keturunan kerajaan Kirin terbunuh. Apakah Pangeran Kirin siapa? Banyak orang terkejut dan terpana. Orang tua itu, pemimpin kelompok itu, berada di puncak kultivasinya. Dia tidak bisa menahan rasa takut dan berkata, "Ada apa, leluhur tua?" "Pangeran Kilin, mati," kata Kailin dengan suara dingin. Dia adalah kaisar kerajaan Kirin dan ayah dari putra mahkota. "Apa? Liner, dia sudah mati? Bagaimana mungkin?" Kaisar Kailin terhuyung-huyung dan hampir berdiri dengan goyah. Tubuhnya gemetar dan wajahnya memutih. Ini adalah masa depan kerajaan Kirin mereka. "Liner, bagaimana dia mati?" Kaisar Kailin menggigil. "Bagaimana dia bisa mati? Secara alami, dia dibunuh." "Pangeran Kilin, kemana dia pergi?" Raja Kilin menatap Raja Kilin dan berkata dengan suara dingin. Sebagai yang tertinggi, Kirin hanya bertemu dengan cicitnya beberapa kali, tetapi dia sangat mencintai cicitnya sehingga dia memberinya jimat. Selain itu, dia secara pribadi membawanya ke Tanah Suci Sikong untuk melamar. Itu karena cicitnya adalah orang paling berbakat yang dia lihat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan melebihi garis keturunannya. Tapi sekarang, jimat yang dia berikan rusak dan pikirannya hancur. Kirin tahu apa yang terjadi. Dalam hal ini, Pangeran Kirin pasti sudah mati. Untuk sesaat, wajah Kirin sangat jelek. Sebagai yang tertinggi, pikirannya dihancurkan. Untuk orang yang hidup seperti dia, itu adalah semacam provokasi. Ada musuh yang kuat yang menghancurkan pikirannya. Itu sama sekali tidak membiarkannya pergi. Di mata saya, itu tantangan baginya. Sebelumnya, dia telah mencoba mengikuti nafas pikirannya untuk datang langsung ke tempat Pangeran Kilin, tetapi menemukan bahwa ruang dan waktu orang lain sepertinya berada di dunia lain, dan dia tidak bisa datang sama sekali. Itu sebabnya dia bertanya kemana Pangeran Kilin pergi. Lao Zu, Liner, untuk mengejar putri bangsawan Tanah Suci Sikong, dia pergi ke benua kosmik tempat tinggal setan Yuan. Kaisar Kailin tahu bahwa masalahnya sedang dalam masalah, dan dia dengan cepat gemetar. "Alam semesta tempat tinggal iblis? Apakah semut mol alam semesta yang memberikan tanganku ke Liner? Aku ingin mati." Kailin meraung, dan seluruh tubuhnya membubung ke langit. Tidak heran dia tidak bisa datang ke daerah di mana Pangeran Kilin berada. Alam semesta tempat iblis abisal berada adalah milik alam semesta awal dan tidak pernah mengalami reinkarnasi. Alam semesta seperti itu, asal mula kendali surga, secara naluriah mencegah invasi apapun ke lautan alam semesta, apalagi dia yang tertinggi, bahkan orang-orang yang terlepas, tidak dapat langsung datang ke alam semesta awal. Tidak heran jika dia tidak bisa melewati kehampaan yang tak ada habisnya dan langsung masuk ke pikirannya. Sikong Zunnu, ledakan. Kailin, yang tertinggi, bergegas ke langit dan menyapu ke arah cakrawala yang jauh. "Saya adalah Tanah Suci Sikong. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang berani membunuh cicit saya di awal alam semesta? Saya akan mencabik-cabiknya. Saya tidak akan pernah hidup melebihi dia." Ledakan. Dalam gemuruh langit, unikorn tertinggi menghilang di antara langit dan bumi.
Saat ini, di atas puncak Tongtian. Dengan keras, prasasti pedang Qin Chen meledak. Setelah menghancurkan ide unicorn tertinggi, dia hanya melirik cahaya unicorn tertinggi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menyatukan cahaya ke telapak tangannya. Pemisahan pikiran tertinggi dari klan gelap adalah hal yang langka untuk saat ini. Dari situ, dia mungkin dapat memahami beberapa informasi dan struktur dari pemikiran tertinggi klan gelap dan mendapatkan beberapa informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Ketika Qin Chen menyingkirkan cahaya unicorn, dia juga menyingkirkan tablet pedang dan melirik Master Tianjiao lainnya. Untuk sesaat, semua orang yang sombong dan berkuasa di tempat kejadian terkejut untuk waktu yang lama dan tidak dapat berbicara. Mereka menundukkan kepala di bawah mata Qin Chen. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Tidak peduli Anda adalah kebanggaan keluarga bangsawan, atau tuan kecil, atau sesepuh agama, Anda terkejut dan hati Anda berkontraksi. Banyak orang menggigil di kaki mereka dan tidak dapat berdiri dengan mantap, tetapi mereka tidak berlutut ke tanah. Ini adalah kehendak tertinggi Kirin, yang menciptakan kerajaan Kirin. Tapi dengan cara ini, itu hancur berkeping-keping. Tidak ada gunanya membiarkan yang tertinggi berjuang dan mengaum. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat kehendak tertinggi begitu tidak berdaya, begitu putus asa. Melihat semua Senian Fan yang sekuat Qilin dihancurkan di tanah oleh Qin Chen, tidak ada perlawanan sama sekali. Keputusasaan semacam ini, ketidakberdayaan semacam ini, sangat mengguncang pikiran semua orang di hadapannya. Adegan ini sangat membekas di masing-masingnya, saya khawatir itu tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Bahkan wajah Putri Si Kongzun sedikit berubah dan menjadi sangat bermartabat. Dia lebih berpengetahuan daripada siapapun yang hadir. Ketika dia melihat pemandangan seperti itu, dia tahu apa artinya, terutama ketika Qin Chen baru saja melihatnya. Tatapan itu terlalu mengejutkan baginya. Mata seperti itu dapat menghancurkan segalanya, seperti dewa tertinggi, berdiri tegak di kehampaan yang tak berujung, menghadapnya, memeriksanya. Penampilan seperti itu sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak berani memohon kepada Pangeran Qilin sebelumnya. Nyatanya, wajar jika Si Kongzun begitu disegani karena sifatnya yang unik dan mengerikan. Meskipun dia masih muda, tetapi dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan setengah langkah dari supremasi. Sekarang dia berdedikasi untuk mengejar jalan menerobos supremasi. Tapi di depan Qin Chen, semua kesombongannya tampaknya rendah hati. Dia merasa jika dia berani memohon sebelumnya, dia akan mati di sini seperti Pangeran Qilin. Bab 4682. Adapun peri Shen Huang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terkejut untuk waktu yang lama. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka untuk melihat arogansi sombong Qin Chen, tetapi mereka begitu galak sehingga mereka menghancurkan ide tertinggi menjadi berkeping-keping. Sungguh hal yang mengerikan. Bahkan sebelum mereka mengikuti Qin Chen, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak bisa membayangkan, karena dalam benak mereka, Qin Chen hanyalah kekuatan tertinggi dengan latar belakang yang dalam. Tapi adegan sebelumnya membuat mereka menyadari bahwa Qin Chen adalah raksasa top di depan mereka. Qin Chen sendiri dapat menghancurkan kekuatan mereka. Dan mereka hampir menyinggung Qin Chen ketika mereka berada di platform batu gelap. Pikirkan di sini, mereka adalah beberapa keringat dingin yang menetes, dia dan kekuatan mereka berada di antara hidup dan mati. Di sini, apa asal-usul pria ini? Setelah sekian lama, kehadiran banyak orang kuat yang bangga kembali kepada Tuhan, ada yang kuat tidak bisa menahan bisikan. Untuk Qin Chen yang tampaknya biasa ini, orang tidak bisa tidak takut. Mereka tidak merasakannya sebelumnya, tetapi sekarang mereka sangat jelas bahwa Qin Chen di depan mereka pasti memiliki latar belakang surga, yang tentunya tidak kalah dengan latar belakang kerajaan Kirin tempat putra mahkota berada. Kalau tidak, beraninya dia menjadi begitu sombong. Qin Chen masih sangat muda sehingga dia mampu membunuh pikiran tertinggi. Meskipun itu hanya pikiran dewa, orang seperti apa yang tertinggi? Di belakang orang ini, jika tidak ada supremasi tertinggi, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dibunuh. Orang biasa, takut menghadapi supremasi, bahkan keberanian untuk melawan pun tidak bisa bangkit, bukan? Setelah membunuh pemisahan antara Pangeran Qilin dan Qilin tertinggi, Qin Chen perlahan menoleh saat ini, menatap Tuan Sikong dan berkata,
siapa namamu? Ketika Qin Chen mengajukan pertanyaan seperti itu, tidak hanya Peri Shen Huang, tetapi juga orang kuat Tian Jiao dan Master Tianzun, mereka semua tidak bisa menahan tepuk tangan di hati mereka. Identitas macam apa si Kong Zunfei itu? Itu bukan salah satu identitas paling mulia di daratan Heiyu. Dia lebih unggul dan tidak makan kembang api. Tapi Qin Chen sangat sombong, sangat merendahkan, ini terlalu sombong, juga terlalu mengejutkan. Gadis kecil si Kong Anyun, putri si Kong Zun ragu sejenak, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanggil Qin Chen Hao. Orang di depannya terlalu dalam untuk dimengerti. Keturunan Tanah Suci si Kong memiliki bakat yang bagus. Qin Chen melirik putri si Kong Zun. Matanya acuh tak acuh dan tidak bermaksud cabul. Dia memandangi putri si Kong Zun dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu membuat komentar acak. Qin Chen berbicara begitu santai sehingga banyak orang yang sombong dan berkuasa tidak bisa berkata apa-apa. Si Kong Zun adalah orang dengan bakat yang tak tertandingi. Meskipun dia bukan orang yang tertinggi karena dia masih muda, akan mudah dan sama sekali tidak ada masalah baginya untuk menerobos alam tertinggi di masa depan dengan bakatnya. Bahkan Tanah Suci si Kong menaruh harapan besar padanya, bahkan berharap bisa menggantikan Tanah Suci si Kong ke tingkat yang lebih tinggi. Karakter seperti ini hanya dinilai oleh Qin Chen sebagai bakat tidak buruk, yang membuat orang tumpul untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu apakah Qin Chen memuji atau meremehkan. Ini hanya bisa dianggap sebagai bakat yang bagus. Bakat apa yang bagus? Di antara semua orang, bukan kejahatan adalah satu-satunya yang diam, karena dia tahu identitas asli dan garis keturunan kerajaan Qin Chen, yang merupakan garis keturunan tertinggi yang sebenarnya di benua gelap. Meski Tanah Suci si Kong kuat, namun jauh dari garis keturunan kerajaan. Tidak pada level yang sama-sama sekali. Aku ingin tahu siapa namamu. Si Kong Zunfei tidak puas dengan sikap Qin Chen. Dia merenung sejenak dan bertanya dengan lembut. Suaranya lembut, seperti generasi muda. Itu mengejutkan banyak orang. Dikatakan bahwa putri si Kong Zun selalu sombong, seperti takdir. Dia seharusnya sedikit tidak senang menghadapi evaluasi seperti itu. Namun saat ini, tidak ada ketidakpuasan darinya, yang membuat orang harus menebak-nebak. Faktanya, putri si Kong Zun tidak dapat mengetahui identitas asli Qin Chen. Dia hanya dikejutkan oleh nafas Qin Chen. Saya tidak tahu betapa menakjubkannya dia. Tapi bagaimanapun juga, identitas orang ini pasti luar biasa. Jadi, si Kong Zun wanita ini sangat berhati-hati. Non-Evil juga melihatnya dengan tergesa-gesa. Sejujurnya, meskipun dia sudah lama bersama Qin Chen, dia masih tidak tahu nama aslinya. Ni Qin Chen tertawa, nama itu hanya sebuah gelar. Mengapa kita harus mengetahuinya dengan sangat jelas? Hanya orang yang lewat tapi saya ingin bekerja keras di Tanah Suci si Kong Anda untuk mempertahankan benua ini untuk orang-orang gelap saya dan membuka dunia baru. Wilayah Fang. Jika mau, Anda bisa mengikuti Ben Shao dan menjadi pelayan Ben Shao. Panggil dia Tuan. Qin Chen berkata dengan santai. Ledakan. Ucapan ini mengejutkan seluruh hadirin dan mengejutkan semua orang. Mata banyak orang begitu bulat sehingga hampir jatuh ke tanah, mencubit diri sendiri satu persatu karena takut salah dengar. Ini, apa itu? Mereka semua saling memandang dan menarik telinga mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Si Kong Zun adalah wanita berbakat paling menonjol di Tanah Suci si Kong. Dia akan menjadi dewi tertinggi di masa depan dan penguasa Tanah Suci si Kong di masa depan. Berapa banyak orang yang akan berlutut ke tanah ketika mereka melihat statusnya? Aku di sini. Tapi pria ini benar-benar membiarkan Nona si Kong yang mereka hormati menjadi salah satu pelayannya, memanggilnya Tuan Muda. Bahkan menjadi pembantunya sepertinya merupakan bantuan besar baginya. Kontras ini benar-benar tidak dapat diterima. Jika bukan karena sarana dan kekuatan teroris Qin Chen, jika ada yang berani menghujat dewi mereka, mereka akan gila untuk bergegas dan bertarung satu sama lain. Di satu sisi, Peri Shen Huang dan yang lainnya tercengang, bahkan merasa pusing. Meskipun Peri Shen Huang bersedia melayani Qin Chen sebagai pembantunya, itu karena latar belakang keluarganya tidak terlalu menonjol. Dia mulia di mata Tianjiao biasa, dan bahkan bisa dikejar oleh beberapa raja Tianjiao. Namun, di mata kaisar seperti Pangeran Qilin, Peri Shen Huang itu cantik, tetapi identitas, latar belakang keluarga,
dan status di baliknya tidak dapat dilihat oleh mereka. Tapi orang seperti apa Putri Si Kong Zun? Dia 100 kali dan 1000 kali lebih mulia darinya. Dia penerus tanah suci Si Kong di masa depan. Orang seperti apa yang layak disebut Tuan Muda? Di tengah keramaian, hanya satu orang yang tidak terlalu terkejut, yaitu tidak jahat. Dia hanya menatap Si Kong Zunnu dengan penuh semangat. Di mata orang lain, membiarkan Si Kong Zunnu menjadi pembantu Qin Chen sangat meremehkan Si Kong Zunnu. Hanya dia yang tahu bahwa ini akan menjadi kesempatan besar bagi tanah suci Si Kong, kesempatan untuk mengubah nasib tanah suci Si Kong. Bab 4683. Nona, Anda harus menangkapnya. Dia berdoa dengan jijik dan bersemangat. Betapa mulianya menjadi putri sulung utusan kekaisaran. Sebagai utusan patroli tanah suci Si Kong, mau tidak mau aku merasa jijik. Meskipun tanah suci Si Kong sangat kuat, keberadaan tertinggi berada di daratan Heiyu. Ini cukup kuat di klan gelap. Tapi itu hanya relatif. Faktanya, tanah suci Si Kong, di benua asli klan gelap mereka, paling banyak hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah, bahkan bukan kekuatan menengah. Itu karena tanah suci Si Kong bahkan tidak memiliki detasemen. Berjalan di lautan alam semesta, hanya detasemen, yang benar-benar bisa disebut keberadaan mulia. Tanah suci Si Kong telah berkembang sangat pesat tahun-tahun ini. Itu adalah kehidupan yang baik di dunia yang gelap, tetapi mengapa itu datang ke tanah alam semesta ini? Bukankah demi pelayanan yang berjasa, kesempatan untuk menerobos penindasan surga? Tanah suci Si Kong memiliki banyak musuh di dunia kegelapan. Belum lagi musuh lain, bahkan di benua Heiyu, ada gerbang Kaisar Si Chen dan gerbang suci Lin Yuan yang berperang melawannya. Jika Anda ingin menjadi sangat kuat, Anda harus menjadi sangat kuat. Bisa dilepas, dan apakah mudah ditembus? Yang mulia Si Kong Zunfei, yang memiliki sedikit harapan untuk menerobos dan terlepas, dianggap oleh tanah suci Si Kong sebagai Zunfei. Dia menikmati semua sumber daya, dan bahkan sebagai seorang wanita, memiliki harapan untuk mewarisi penyatuan agung tanah suci Si Kong. Aura macam apa ini? Namun, semua ini didasarkan pada premis bahwa Si Kong Zunfei diharapkan dapat menembus detasemen di masa mendatang. Begitu Si Kong Zunnu tidak bisa melakukannya, dia akan diserang oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci. Tetapi jika Anda dapat mengikuti utusan kekaisaran dan menjadi anggota keluarga kerajaan, maka tanah suci Si Kong dapat dengan cepat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa detasemen apapun. Keluarga kerajaan kegelapan memiliki darah bangsawan, yang merupakan darah tertinggi dari keluarga kegelapan. Meskipun wanita itu hanya pelayan dari utusan kekaisaran, pelayan itu bisa mendekatinya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari utusan kekaisaran, dia akan mendapatkan identitas kerajaan. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Saat ini bukan ketegangan yang tak tertandingi, karena takut wanita Si Kong Zun akan menolak karena kesombongan. Kata-kata Qin Chen benar-benar mengejutkan Si Kong Zunnu. Lagi pula, dialah yang ingin menjadi kaisar tanah suci Si Kong. Berapa banyak orang di dunia yang berani mengatakan bahwa mereka akan menerimanya sebagai pembantu? Namun, biarkan Si Kong Zunnu melihat sisi non-evil ekspresi bersemangat itu, hatinya sedikit bergerak. Tidak jahat adalah utusan patrolinya di tanah suci Si Kong. Meski pihak lain berdiri di sisi Qin Chen, Si Kong Zunnu tahu bahwa bawahan ayahnya cukup setia pada tanah suci Si Kong. Mengapa Anda begitu menghormati orang ini? Bahkan di depan Anda tidak berani mengungkapkan sedikit pun. Setelah mendengar bahwa orang ini ingin menjadikan Anda sebagai pembantu, Anda semakin bersemangat. Meski non-evil tidak mengatakan sepatah kata pun, namun di mata Si Kong Zunnu, ini adalah petunjuk yang sangat jelas. Kenapa tidak? Qin Chen memandang Si Kong Zunnu sambil tersenyum, jika kamu tidak mau, tolong. Aku tidak pernah sulit, kata ini jatuh, namun Si Kong Zunnu tersenyum, bisa menjadi pelayan tuan muda, adalah restu Si Kong Anyun. Di akhir pidatonya, Nona Si Kong maju perlahan dan melirik ke arah Peri Huang. Peri Huang, yang berdiri di samping Qin Chen, mau tidak mau mundur. Kemudian dia mengambil teko di atas meja dan menuangkan segelas teh ke Qin Chen. Secangkir teh. Tuan muda, tolong, kata Si Kong Zunnu sambil tersenyum. Posturnya yang tenang dan menuang teh yang sederhana membuat orang merasa nyaman, seolah tenggelam dalam temperamen satu sama lain.
Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut. Apakah si Kong Zunu benar-benar menjadi pelayan pria ini? Itu terlalu konyol. Itu terlalu sulit dipercaya. Mulut Peri Shen Huang terbuka lebar, dan dia memandang semua hal ini dengan tak terbayangkan. Ini adalah si Kong Zunu. Dalam pikiran Peri Shen Huang, si Kong Zunu adalah Zunu yang unggul, keberadaan yang tidak dapat dicapai. Namun, menurut Qin Chen, dia sangat biasa sehingga dia hanya bisa menjadi pembantunya. Hal semacam ini membuat Peri Shen Huang bahagia. Aku benar-benar bodoh. Pada saat ini, Peri Shen Huang tahu betapa terhormatnya dia bisa mengikuti Qin Chen. Itu adalah keputusan bijak baginya untuk berdiri kokoh di belakang Qin Chen. Teh, Tuan Muda, Putri Si Kong Zun berkata sambil tersenyum, menambahkan wewangian ke lengan baju merahnya dan membawakan cangkir teh untuk Qin Chen. Dia sama sekali tidak artifisial. Itu sangat alami, sangat menyenangkan memiliki wanita cantik di sekitar. Yang paling penting adalah Putri Si Kong Zun tidak membuat keributan karena identitasnya. Sama seperti dia dilahirkan untuk menjadi pelayan Qin Chen. Dia sangat terampil dan alami sehingga dia tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman sama sekali. Kamu sangat baik. Qin Chen menatap Si Kong Zunu sambil tersenyum. Jika dia memiliki wawasan dan reaksi seperti itu, dia benar-benar sebuah karakter. Qin Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa dia hanyalah keturunan dari tanah suci klan gelap. Dia memiliki visi dan sarana seperti itu. Tidak heran dia begitu mengerikan. Bisakah Teran benar-benar menahan invasi klan gelap? Di hati Qin Chen, sebaliknya, jejak kekhawatiran muncul. Tuan Muda, bukankah teh ini enak? Melihat bahwa Qin Chen melamun, Si Kong Zunu tiba-tiba mengeluarkan kotak batu giok dari tubuhnya. Kotak giok terbuka, dan ada beberapa potong teh di dalamnya. Ledakan. Beberapa potong teh hitam yang disajikan di depan umum meledak menjadi suasana yang mengerikan. Kekuatan sumber gelap itu kuat, tetapi tidak meleleh. Di dedaunan, aturan jalan yang menakjubkan telah berevolusi. Napas semacam ini membuat semua orang yang hadir berubah warna. Tuan Muda, ini teh mimpi gelap. Tanah suci Si Kong menghabiskan banyak energi untuk mendapatkannya. Biarkan Anyun membuatkan teh untukmu, kata Si Kong Zunu. Seluruh hadirin terkejut dengan ucapan ini. Mendesis, teh mimpi gelap, yang berisi aturan asli klan gelapku, tidak mudah tersedia bahkan untuk leluhur yang paling dihormati. Aku khawatir hanya kekuatan yang kuat seperti tanah suci Si Kong yang bisa mendapatkannya. Kerumunan terkejut dan gempar. Memang benar teh Dark Dream terlalu terkenal dan sulit didapat. Daun teh seperti itu bisa membuat dewa yang perkasa kehilangan kekayaannya. Yang paling penting adalah tidak ada pasar untuk itu. Bagaimana agar orang tidak kaget? Teh mimpi gelap. Qin Chen tertawa. Nona Si Kong benar-benar sedang dalam perjalanan. Peri Shen Huang di satu sisi benar-benar bingung, tetapi dia juga orang yang sombong. Sesaat kemudian, dia menjawab tepat waktu dan diam-diam berjuang untuk Si Kong Zunfei. Sesaat kemudian, teko teh sudah matang, dan Putri Si Kong Zun memegangnya untuk Qin Chen. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.